Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini kita akan bandingkan ya, mengingat bahwasanya ada beberapa kejadian yang di dalam cryptocurrency ini cukup membingungkan emangnya, tentang errornya Binance, errornya Indodax, dan beberapa market yang scam gitu kan, baik SnapX, LMT, bahkan SnapX ini katanya mau comeback lagi ke Indonesia. Walaupun notabene SnapX pada saat era itu bukan scam ya, tapi bangkrut pada saat itu. Dia mengembalikan seluruh withdrawnya. Dan sekarang ini yang lagi panas adalah LMT. Nah, LMT ini juga katanya akan membalikkan seluruh withdrawnya, tetapi saya sendiri pribadi aja belum dibalikin withdrawnya. Saya yang WD udah dari 1 bulan yang lalu juga belum diproses, tapi saya tidak mau suuzon. Apakah mau scam mau bangkrut juga terserah. Saya udah paham tentang resiko-resiko apa aja yang terjadi kalau misalkan kita bermain di dalam cryptocurrency. Kejadian-kejadian seperti ini ya membuat pribadi saya sebenarnya cukup hati-hati ya. Cukup hati-hati di era sekarang, karena bukan satu atau dua. Kalau misalkan kalian melihat coin market cap ya, itu banyak sekali ya. Di dalam coin market cap-nya saja itu banyak market yang scam dan bangkrut ya. Apalagi market-market yang belum terdaftar di dalam coin market cap. Tapi memang kadang pribadi saya sendiri juga menilai di luar coin market cap juga ya, seperti MoonXBT saya nilai memang dia belum, karena memang dia baru beberapa bulan ya, minimal itu kurang lebih 1 tahun. Market coin market cap yang sedang saya mainkan sekarang itu adalah AsianDex dan Bingbond. Kedua market ini adalah menjadi salah satu rekomendasi besar daripada saya, karena memang market dua ini benar-benar apa ya, delegasinya itu totalitas sekali ya. Kalau misalkan kalian melihat CMC, ini AsianDex ini kurang lebih total volume 24 jam ini di angka 3,9 triliun. Dan ternyata Bingbond ini 78 triliun. Dari sini kita dapat simpulkan bahwasannya market Bingbond dan AsianDex ini cukup bagus dan cukup diperhitungkan juga. Kalau memang masalah derivatifnya, memang Bingbond menang ya, karena dia 100 triliun kurang lebih volume dalam 24 jam. Tetapi untuk garis besar secara universal, AsianDex ini lebih menang ya daripada si Bingbond ini, karena AsianDex ini memiliki banyak sekali fitur, dan fitur yang paling terkenal itu adalah staking ya. Staking di dalam market AsianDex ini bisa Bitcoin, bisa Ethereum, dan koin-koin market lainnya gitu. Juga di dalam fitur AsianDex ini ya, fitur AsianDex ini banyak sekali fitur-fitur yang cukup lengkap, yang mungkin setara dengan Binance ya. Kalau misalkan kalian masih nanya kenapa saya nggak main Binance, karena ya sudah saya tunjukkan beberapa kali bukti videonya ya, seperti Binance Error dan sebagainya, banyaknya margin Liquid Hunter gitu. Nanti akan saya buatkan khusus satu video apa sih sebenarnya Liquid Hunter dan bagaimana bahayanya Liquid Hunter itu bisa terjadi. Nah, tetapi sebenarnya Liquid Hunter itu bisa terjadi hanya di dalam market fitur saja. Antara AsianDex dan Bingbond ya, antara AsianDex dan Bingbond ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan ya. Kalau Bingbond itu alirannya adalah leverage trading, oke? Aliran Bingbond ini adalah leverage trading. Kalau misalkan aliran di dalam AsianDex itu adalah futures trading. Bagaimana cara kita membedakan dengan kasat mata tentang perbedaan leverage trading mana, futures trading mana? Gampang. Kalau di dalam futures trading itu pasti ada orderan seperti ini, pasti ada order booknya, pasti ada order pendingnya antara market beli dan market jual yang di dalam AsianDex ya. Dan pasti ada cross margin, pasti ada cross margin. Di sini ada isolate, di sini ada cross margin di dalam AsianDex. Di dalam Bingbond juga seperti itu, ada cross margin juga. Tetapi Bingbond tidak memiliki order beli, dia hanya memiliki transaksi terakhir saja. Sebenarnya masing-masing dari market kedua ini ya, masing-masing market dari kedua ini tidak ada yang sempurna. Sekali lagi, tidak ada yang sempurna di dalam market AsianDex, baik di dalam volume tradingnya atau siklus yang ada di dalamnya, tidak ada yang sempurna. Perbedaan futures dan trading itu sama-sama mempunyai sisi negatif dan sisi positif. Contoh yang paling mendasar atau yang paling berpengaruh, bukan mendasar sih, yang paling berpengaruh di dalam perbedaan antara futures dan trading, dan kenapa saya juga sedikit seperti anti gitu ya terhadap futures, karena saya sangat benci sekali dengan Liquid Hunter. Nah, Liquid Hunter ini bisa terjadi hanya di dalam trading futures saja, oke? Di dalam AsianDex saja, bukan di dalam Bingbond. Liquid Hunter tidak bisa terjadi di market Bingbond. Loh, kenapa? Karena untuk menjadi seorang Liquid Hunter, kita harus mengeksekusi order book di dalamnya ya, mengeksekusi order book di dalamnya. Dari sini ya, misalkan kita mau naikin harga
Di sisi lain, itu ada dua opsi ya. Ada semacam dua orang yang sedang berperan untuk menjalankan perannya masing-masing. Liquid Hunter itu seperti halnya tim. Jadi Liquid Hunter itu singkatnya seperti ini nih. Ada orang sedang open posisi long. Oke, open posisi long menggunakan $1 juta ya. $1 juta dan menggunakan leverage 100 kali lipat $1 juta. Di sisi lain, peran yang lainnya ada orang yang mengkontrak dengan ya, catatan ya, dengan mengorder seluruh yang ada di dalam market jual ini ya, market jual, supaya terjadi instant sell atau instant kontrak yang sangat besar. Tentu modalnya itu nggak dikit ya, kurang lebih sekitar $10 juta atau $20 juta atau mungkin $100 juta. Tetapi di sisi lain dia tidak akan rugi. Karena apa? Adanya kontrak beli pihak pertama atau peran utama itu menggunakan leverage 100, naik 1% saja ya, naik 1%, jangankan 10%, naik 1% saja itu sudah naik 100%. Yang $1 juta tadi itu menjadi $2 juta. Bagaimana kalau dia naik tiba-tiba naik 10% ya? Berarti uang $1 juta tadi menjadi $100 juta, mengorbankan yang tadi $10 juta atau kurang lebih $50 juta. Jadi hanya bermodalkan kurang lebih $51 juta, kita akan bisa mendapatkan $100 juta dengan instan. Itulah yang dinamakan Liquid Hunter atau para whales. Oke, para whales itu juga Liquid Hunter. Jadi Liquid Hunter itu adalah representatif dari whales itu sendiri. Tetapi keadaannya juga whales itu nggak temenan guys. Whales itu nggak temenan. Ada whales beli, ada whales jual gitu kan. Paus itu nggak temenan. Jadi saling bertarung. Kalau misalkan kalian bertanya, kenapa kalau kayak gitu ya udah dilikuitin lagi terus, nggak semudah itu. Biasanya antara paus beli dan paus jual itu menembokin biasanya. Dia membuat semacam tembok supaya tidak bisa tertembus gitu kan. Misalkan tembok $100 juta di angka range 1 sampai 5%. Sama di sini juga nembok 1 sampai 5%. Nah, terjadinya Liquid Hunter atau seperti Binance yang error pada saat saya buat video ini, itu kan adanya shadow tinggi atau adanya shadow rendah yang tidak terarah, yang membuat beberapa orang itu liquid dan membuat beberapa orang itu profit. Nah, itulah yang saya maksud. Ketika ada kondisi di dalam order booknya ini meleng sedikit saja, si temboknya itu hilang 1 detik saja, pasti para Liquid Hunter itu langsung akan mengeksekusinya. Nah, yang masalahnya kalau di dalam market futures itu ya, yang paling gilanya lagi adalah market itu selalu menghapus historinya, menghapus histori para Liquid Hunter. Kalau kalian perhatikan di dalam video saya yang ini, itu kan membuktikan bahwasanya Binance ini ada shadow panjang ya, ke bawah atau ke atas gitu kan. Nah, tetapi kalau kalian cek sekarang di dalam Binance Futures itu tidak ada tuh catatan yang menerangkan bahwasanya ada pernah shadow panjang, itu udah nggak ada. Dihapus sama market karena dia takut nama baik marketnya itu tercemar. Itu sekelas Binance loh. Sekelas Binance. Nah, kenapa saya merekomendasikan ke dalam AsianDex? Karena AsianDex ini dia mempunyai sistem seperti tidak bisa memberikan sebuah patokan real ke dalam satu titik market itu saja, ke dalam AsianDex itu saja. Jadi di AsianDex ini sedikit lebih aman. Walaupun memang tidak aman 100% ya, yang namanya futures itu pasti bisa kena Liquid Hunter. Oke, nah di dalam Bingbond juga sama. Ya. Bingbond memang tidak ada resiko untuk menjadikan sebuah Liquid Hunter. Karena apa? Dia beraliran leverage. Pada saat kalian mengoper posisi $100 juta sekalipun, tidak akan ngefek ke dalam harga. Karena apa? Harganya tidak tertera di dalam order book. Jadi si para paus tidak bisa bermain harga di dalam market leverage trading. Nah, tetapi kelemahannya adalah kita sebagai orang yang bernotaben bermain cryptocurrency itu karena terdesentralisasi alias transparan, ini tidak menemukan transparansi di dalam Bingbond itu sendiri. Ya, tidak menemukan transparansi di dalam Bingbond itu sendiri. Walaupun Bingbond ini aman di dalam Liquid Hunter-nya, tetapi Bingbond tidak aman dengan transparansinya. Seperti itu adalah kelemahan leverage trading. Sekali lagi adalah tidak ada yang sempurna di dunia ini ya. Kalau kalian memilih tentang futures trading, kalian aman untuk menjaga transparansi karena jelas memang order booknya ini kelihatan ya seperti ini. Tapi kalau untuk ke dalam Bingbond ini tidak transparan. Tapi kelebihannya adalah kalian bisa selamat dari Liquid Hunter. Tidak akan pernah terjadi manipulasi-manipulasi harga yang bisa menyebabkan kalian liquid
atau margin call atau stop loss seperti itu ya. Kecuali kalian pakai cross margin ya, saya nggak tahu ya kalau udah beda hukum alam kalau kayak gitu. Sebenarnya kalau dipikir secara logika, kita bisa lebih pintar lagi dari itu. Caranya seperti apa? Ya sudah, kalau memang kalian pengen transparansi tetapi aman, ya kalian bermain di AsiaNext menggunakan cross margin. Beres. Seperti itu. Maksudnya seperti apa bang? Liquid Hunter itu paling mentok-mentok 10-20%. Itu 20% udah kelas cukong kelas dunia ya. Rank top nomor 1 atau 5 besar dunia gitu kan. Kalau kita memakai cross margin ya, dan modal kita ini 10 kali lipat lebih banyak daripada open margin kita akan selamat. Karena logikanya nggak akan ada tuh Liquid Hunter yang bisa menurunkan harga 30% atau menggerakkan harga sampai 30%. Shadow-nya 30% nggak akan bisa. Pasti mentok-mentok 10-20% itu. Pasti seperti itu ya. Saya sebagai seseorang yang merekomendasikan market-market ini ke kalian, silahkan kalian memakai hati nurani kalian. Kalian pengen memakai futures atau leverage trading. Perbedaan antara futures dan leverage trading itu sebenarnya banyak seperti instan eksekusi di dalam leverage trading. Kalau futures ini tidak instan, oke? Kalau futures ini tidak instan. Kalau leverage ini instan eksekusi, baik kalian order beli ataupun order jual. Tetapi kekurangannya adalah tidak ada transparansi di dalam leverage trading gitu kan. Tidak jelas orderannya itu mau dikemanakah. Entah itu dia market over the counter market atau OTC atau dia memang sistem bandar. Tidak ada yang tahu bahwasanya Bing Bond ini memakai sistem apa. Dan tidak akan pernah dikasih tahu juga karena memang itu adalah rahasia perusahaan. Kalau ditanya selalu Bing Bond jawabnya ya pasti melempar ke 5 market top dunia. 5 market top dunia yang mana? Binance kah? OKEX kah? KuCoin kah? Atau dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Tapi kalau di dalam futures trading itu memang ada jelas orderannya, tetapi kita selalu dihantui dengan adanya Liquid Hunter atau adanya shadow entah ke panjang ke atas entah panjang ke bawah. Seperti itu ya. Semoga bermanfaat video kali ini. Silahkan pilih menggunakan hati nurani kalian, mau menggunakan futures trading ataupun leverage trading, mau menggunakan AsiaNext ataupun menggunakan Bing Bond. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Logikanya kalau misalnya kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, salam traders.